Pada Maret 2020, pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia. Banyak perubahan yang terjadi di berbagai sektor, baik sosial, politik, ekonomi, bahkan budaya. Indonesia adalah negara yang kaya. Namun, sekaya apapun suatu negara, saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Perlu sinergi untuk menyelesaikannya. Pandemi sudah 1 tahun menghantui. Dalam rilis laporan tahunan Kemenaker tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia naik 7% lebih dan tembus 9,77 juta orang. Salah satu dampak dari pandemi ini adalah jumlah pengangguran yang meningkat di saat jumlah angkatan kerja kita juga meningkat. Ekonomi semakin lesu, terjadi banyak pemutusan kerja, dan jumlah pekerja formal semakin menurun. Tak sedikit yang mencoba untuk berwirausaha, namun ini bukan hal yang mudah. Dan sebagian lainnya masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan baru. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus tahun 2020, angka pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta jiwa. Hal ini meningkat dari yang sebelumnya pada Februari 2020, angka pengangguran di Indonesia adalah 6,93 juta jiwa. Ini menandakan dampak dari pandemi COVID-19 itu benar-benar ada untuk pengangguran. Dalam kurun waktu Februari 2020 hingga Februari 2021, tingkat pengangguran tertinggi dialami oleh penduduk di perkotaan dan yang merupakan usia 25 hingga 59 tahun. Pada Agustus 2020 hingga Februari 2021, jumlah total pengangguran karena COVID telah menurun seiring dengan penurunan kasus COVID-19. Namun, pada pertengahan 2021 kasus ini kembali meningkat. Dengan melihat fakta ini, apa harapanmu untuk Indonesia ke depannya? Harapan saya untuk Indonesia yang lebih ideal adalah pandemi dapat segera berakhir, keadaan ekonomi semakin membaik, dan semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta ikut melaksanakan vaksinasi. Yang kedua, untuk membantu perekonomian negara, kita dapat meningkatkan konsumsi produk dalam negeri. Konsumsi merupakan salah satu stimulus yang mendorong roda perekonomian suatu negara. Apabila konsumsi dalam negeri meningkat, maka perlahan-lahan roda perekonomian dapat meningkat sehingga perekonomian dapat bertumbuh. Ketiga, dengan meningkatkan kreativitas dan pola pikir kritis SDM di tengah pandemi. Kita harus menjadikan masa pandemi ini sebagai ajang untuk terus berinovasi, berkreasi, dan berimprovisasi untuk meningkatkan soft skill yang kita miliki. Dengan kreativitas yang terbentuk, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk para angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan nantinya.